Halo semua, welcome back to Cikal Bincang-Bincang Podcast. Kali ini ada aku Ella dari Marketing Cikal. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku kedatangan satu orang anak murid Cikal. Dia masih year 10, masih umur 15 tahun, tapi udah berhasil membangun sebuah bisnis yang omsetnya sampai ratusan juta rupiah. Keren banget ya. Nah, langsung aja biar nggak penasaran, kita ngobrol sama anaknya nih. Udah ada Andi Azlia atau yang biasa dipanggil Zia. Halo Zia. Hai Miss, hai semuanya, aku Zia dari kelas 10A di Sekolah Cikal. Dan hari ini aku akan berbagi tentang Lebih The Label, yaitu clothing line yang baru aku rilis tahun ini bulan Mei. Aku akan berbagi tentang ilmu, pengetahuan, dan juga hal-hal yang aku dapatkan selama menjalankan bisnis ini. Jadi aku semangat banget Miss untuk menjalani podcast hari ini. Aku seneng banget nih Zia udah mau kita undang dan mau sharing ke teman-teman di sini semuanya. Nah, sebelum kita sharing soal Labita, mau bahas dulu dikit nih. Kan kita udah 9 bulan nih, aku FH, Zia SFH. Gimana sih rasanya, seru nggak atau ada kendala atau apa? Menurut aku pasti pas awal-awal butuh banget adaptasi ya Mita, cuman alhamdulillah karena dukungan dari sekolah dan juga dari rumah dan juga orang-orang di sekitar aku akhirnya bisa menjalankan school from home secara lancar dan juga efisien, karena aku juga banyak pasti konsultasi sama guru-guru soal sistem belajar yang baru kan Miss. Jadi menurut aku sih sepanjang ini selama school from home lancar-lancar aja alhamdulillah, dan aku juga mendapatkan dukungan yang cukup dari rumah maupun sekolah. Oke, jadi aman-aman aja nih ya. Ya. Terus gimana nih Zi, kan 9 bulan nggak ketemu temen-temen nih secara langsung gitu. Gimana perasaannya? Kangen banget, gak ketemu langsung sama teman-teman kan bondnya kan beda Miss ya. Online sama offline kan beda banget, dan juga proses pembelajaran di kelas kan juga beda banget auranya sama kayak ketemu online gitu kan. Karena kan juga ada yang nggak buka kamera, ada yang buka kamera, jadi aku kangen banget Miss ketemu langsung sama teman-teman, guru-guru, karena tentunya lebih dan jauh lebih seru dan efisien sih belajar offline dan di kelas langsung. Jadi aku kangen banget Miss, pengen banget langsung offline. Iya, makanya nih aku juga udah kangen juga sebenarnya kerja dari kantor. Pokoknya kita tetap semangat ya. Beda ya Miss ya. Emang. Ini juga biasanya podcast kita langsung, cuma sekarang kayak oke, kita harus mikir nih gimana harus lebih kreatif. Jadi ini actually podcast pertama kita yang pakai Zoom nih Zia, yang online. Oh gitu, yang pertama ya Miss ya? Pertama, biasanya kita live. Oke, nah ini nih pasti semua udah penasaran banget nih. Apa sih, tadi kan aku udah mention bisnisnya Zia itu omsetnya sampai ratusan juta rupiah. Boleh ceritain nggak sih Labita The Label itu tadi bisnis apa sih? Oke, jadi aku tuh udah sangat tertarik dalam bidang fashion dan juga desain ya Miss, dari aku kecil. Aku udah seneng banget kayak mix and match baju dari aku SD sampai SMP. Nah sebenarnya aku udah sempat kepikiran untuk buat clothing line dari aku di SMP. Cuman kan pindah ke jenjang SMA kan aku ada personal project ya Miss ya, kelas 10 kan di nasional kan kayak gitu. Tadinya aku pengen buat ini sebagai personal project aku Miss gitu. Dan itu aku udah punya ide pas udah akhir-akhir kelas 9. Itu bulan apa ya waktu itu? Februari kalau nggak salah. Itu kan menjelang UN Miss, kan UN kan April ya harusnya gitu kan. Jadi aku mau buat personal project gitu, tapi karena kita akhirnya semua stuck in quarantine, ada corona juga dan kita harus di rumah. Aku makin sering di rumah kan Miss, jadi aku pasti makin sering ngelakuin hal-hal yang biasa aku nggak lakuin. Aku sering mengambil hobi baru dan juga pokoknya aku sering di rumah kan. Habis itu aku jadi sering ngulik-ngulik kayak majalah-majalah segala macam. Terus aku kayak jadi keinget ini kan buat personal project gitu. Tapi setelah aku berpikir lebih panjang, aku ngerasa ini pengen aku jadiin sesuatu yang keluar dari passion aku sendiri, karena kan personal project kan lebih ke a short term project ya Miss ya, kan buat sekolah gitu. Jadi aku lebih pengen ini buat something yang personal gitu. Dan aku rasa kalau jadiin personal project juga agak rumit karena kan harus sistematis banget nih kalau personal project. Jadi aku pengen aku jadiin something yang long term dan juga bisnis personal aku gitu. Nah, bisnisnya tuh apa sih? Apa sih yang kamu jual? Kan kalau aku udah intip dikit nih, baju tapi kayak ada unsur-unsur daerahnya gitu ya. Boleh ceritain nggak sih?
Ya, jadi aku ini sebenarnya darah Bugis, Miss. Aku ada darah Bugis dari sisi keluarga papa. Nah, jadi tujuan aku tuh dari awal visi misinya adalah untuk melestarikan kain, namanya kain Lagos sih, Miss. Jadi ini kain yang disulam, jadi per polanya tuh disulam dengan rumus matematika. Gimana? Disulam dengan rumus matematika, Miss. Gitu. Oh gitu. Jadi di situ pola gitu coraknya bisa berwarna kayak beda-beda karena ada hitungannya per bagian-bagiannya itu kayak gitu. Itu menarik banget sih buat aku, dan plus kan juga itu dari Sulawesi Selatan dan itu juga bagian dari budaya yang aku maksudnya itu bagian dari culture aku kan, Miss, gitu. Dan setelah aku melakukan beberapa riset, ternyata Lagos ini sering dipakai untuk acara tradisional kayak sarung apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi aku memiliki rasa tanggung jawab untuk melestarikan dengan cara, yaitulah aku memodifikasi kain-kain ini ke model yang lebih modern, yang lebih cocok dengan taste anak-anak zaman sekarang. Misalkan aku jadiin blazer, jaket, celana, rok dan segala macam itu. Jadi seenggaknya Lagos ini terpajang sehari-hari, it's like displayed more gitu loh di kalangan-kalangan lingkungan aku kayak gitu. Jadi nggak cuma dipakai pas acara formal aja gitu, jadi bisa dipakai untuk casual, juga bisa dipakai untuk acara-acara besar gitu. Jadi biar lebih sering terpapar di the society gitu loh, Miss. Ini baju yang kamu pakai juga Labita ya, Zi? Ya, ini Labita, Miss. Ini kain Toraja. Oke. Jadi ada kain Lagos sih, ada kain Toraja juga gitu ya. Jadi emang mau ngangkatnya kain-kain tradisional supaya lebih nggak bosen gitu liatnya di kawinan lagi atau kayak di acara adat aja. Besar aja. Oke. Nah, jadi gini, ini kalau untuk teman-teman yang belum tahu mungkin beberapa bulan lalu tuh dari tim Cikal sempat wawancara Zia soal Labita ini dan kita tulis artikelnya dan kirim ke media-media. Ternyata sempat viral nih artikelnya Zia gitu, sempat masuk ke beberapa media. Gimana sih Zi perasaan dari kamu sama teman-teman sama keluarga? Pastinya kalau keluarga bangga banget sih, Miss, apalagi orang tua kan gitu. Dan aku bersyukur banget, Miss, dan kayaknya hal seperti ini yang membuat aku ingin berbuat lebih untuk Labita tentunya gitu. Dan pasti dengan dukungan orang tua dan dengan dukungan teman-teman aku, insya Allah aku bisa ke jenjang yang lebih tinggi, yang insya Allah mungkin Labita bisa lebih sukses gitu. Jadi sebenarnya dengan di perasaan waktu itu bersyukur banget sih, Miss, bersyukur, dan it made me strive for more. Jadi aku pengen lebih melakukan hal yang lebih untuk Labita lagi ke depannya, future plans for Labita, dan itu sih yang ada di pikiran aku, karena kan tuh banyak banget kan, Miss, dan aku juga banyak banget kayak ucapan segala macam, jadi overwhelmed in a good way, tapi juga itu menantang aku untuk berbuat hal yang lebih besar untuk Labita ke depannya. Nah, kalau Labita sendiri, kan tadi kamu bilang awalnya untuk personal project, jadi kamu udah kayak mulai kepikiran di bulan Februari ya? Udah mulai kayak nyari-nyari. Nah, kalau akhirnya launching itu tuh kapan sih? Aku launching itu tanggal 22 Mei 2020. 22 Mei tahun 2020, berarti udah jalan 7 bulan ya? 7 bulan. Nah, 7 bulan ini, selama kamu dari launching sampai sekarang, peran kamu di Labita tuh sebagai apa sih selain ngedesain? Sebenarnya sampai sekarang aku belum punya tim, Miss. Jadi aku masih ngurusin semuanya sendiri, karena bukan karena apa sih, Miss, aku belum punya karyawan, karena aku lagi pengen terjun sendiri dulu. Aku pengen experience semuanya dulu, karena kan suatu saat kalau aku akan punya tim, aku harus punya sistem kan ya, Miss. Jadi aku harus tahu per posisi itu apa tugas-tugasnya, apa yang harus difokuskan di per posisi. Jadi aku pengen terjun sendiri dulu untuk benar-benar analisa dan tahu rasanya gimana. Baru aku nanti kan kalau aku punya pegawai kan aku harus mengajarkan mereka sistemnya kan gitu. Jadi untuk sekarang kayaknya aku masih sendiri sih, Miss, per posisi kayak graphic designer, social media manager, dan juga CEO, founder, semuanya masih aku juga sih. Oke, berarti dari desainnya, dari marketing, apa semuanya kamu yang pegang, termasuk ketemu sama tukang jahit, termasuk pilih kain gitu, masih kamu semua ya, Zi? Iya, Miss. Wah, keren banget. Berarti emang terjun langsung dan merintis langsung gitu. Nah, kalau Labita sendiri, pas pertama kali kamu bikin sebelum launching itu,
Itu modal awalnya tuh berapa sih sampai sekarang omsetnya udah melejit? Waktu itu sih aku nyiapinnya sekitar 1,5 sih untuk koleksi baru. Oke, jadi awal-awal mulai dengan 1,5 juta. Boleh nggak dibocorin dikit omsetnya sekarang udah sampai angka berapa sih? Perkiraan aja Miss ya. Iya. Aku alhamdulillah udah 100 ke atas sih Miss. Oke, udah 100 ke atas. Wah, berarti udah hampir 10 kali lipat ya. Lebih dong, 100. Iya, 100 kali. Iya, 100 kali lipat. Ya ampun, Zia. Ini aku merinding tercampur bangga. Oke. Nah, jadi kan omsetnya udah sampai 100 ke atas nih. Strateginya Zia sendiri gimana sih nih? Ini nih pasti yang teman-teman penasaran itu. Strateginya apa sih kok bisa dari 1,5 juta sampai 100 kali lipat? Oke. Jadi Miss, aku sebenarnya dari awal udah harus yang pasti tuh nentuin target pasarnya tuh di mana ya. Misalnya mau gendernya apa, laki-laki atau perempuan, habis umurnya berapa gitu. Dan aku juga menyesuaikan nih Miss dengan target umur itu sama harga-harga dan juga desain. Kan pasti kan tentunya kan aku bisa aja bikin kain ini kan dalam range yang lebih ke anak-anak seumuran aku. Cuma ini kan aku kayak bikin blazer, jaket segala macam itu kan masuknya lebih ke milenial, like anak orang-orang 30 tahun ke atas kan. Jadi yang penting tuh aku nentuin target pasarnya tuh di mana, umurnya berapa, dan juga nyesuaiin sama harga dan desainnya. Jadi aku harus sering interaksi sama audiens dan juga pelanggan aku, nanya-nanya, minta saran, dan agar apa yang aku keluarkan itu selalu memuaskan buat mereka, selalu menarik buat mereka gitu loh Miss. Jadi mereka akan tetap setia untuk beli terus. Selain itu sih aku selalu interaksi lewat stories Miss. Jadi aku rasa menuhin stories Instagram itu penting banget, ngevideoin merecap semua detail dan juga semua proses dari pembuatan baju yang akan aku expose ke audiens aku tuh penting banget karena mereka jadi tahu gitu. Dan kan juga kayaknya ketiga tuh daya tariknya karena Lagosi ini kan Miss, aku kan agak beda Miss polanya, karena aku buat sendiri gitu. Jadi pas aku rilis Lagosi tuh berarti itu gimana lah bisa mulai naik Miss gitu. Pas aku rilis baju dengan motif kain Lagosi gitu. Jadi aku benar-benar nyari kain yang nggak sering dipakai gitu. Misalnya aku bisa aja pakai kain yang mungkin sudah sudah biasa gitu kan. Cuman aku nyari Lagosi ini karena ini menarik dan juga ada sejarah menarik di baliknya, dan juga karena ini emang bagian dari visi misi personal aku sendiri. Oke, jadi yang wajib itu ceritain ke orang-orang kalau ini tuh detailnya kayak gini loh, gitu ya Zia? Ya, jadi banyak interaksi juga Miss. Dan Lagosinya sendiri ya sebenarnya dia kayak sell itself gitu ya? Iya, Lagosi ya sell itself. Oke, jadi emang harus nyari yang unik gitu biar orang-orang penasaran juga ini apa sih gitu ya Zi? Iya Miss. Oke. Nah, kalau tadi kan Zia bilang nih penting banget untuk tentuin dulu target marketnya mau siapa gitu, mau laki-laki atau perempuan, umur berapa. Kalau Labita sendiri target marketnya tuh siapa sih Zi? Perempuan 20 tahun ke atas lah. Oke, jadi 20 tahun ke atas gitu ya. Kenapa sih nentuin target marketnya perempuan 20 tahun ke atas gitu? Kamu sendiri kan masih umur di bawah 20 tuh. Gitu. Kenapa memilih untuk 20 tahun ke atas nih? Karena aku juga, menurut aku realistis ya dengan harga dan juga modal dan everything behind it gitu. Jadi dengan harga yang aku keluarkan Labita itu aku juga nyesuaiin ini bisa misalkan di afford atau enggak, ini bisa menarik tuh ke kalangan umur berapa sih gitu, dan juga dengan desain yang aku buat gitu. Memang aku tujuannya untuk melestarikan ini dan lebih mengenalkan kain ini ke orang-orang yang misalkan belum sering atau belum kenal, dan biasanya itu kan juga di anak-anak seumuran aku gitu. Cuman kalau untuk target pembelinya 20 tahun ke atas, tapi aku target ingin mengekspos dan melestarikan juga mengenalkan kain ini lebih dalam tuh ke anak-anak seumuran aku gitu. Tapi kan pasti ini akan menarik orang-orang yang umurnya 20 tahun ke atas kan guys. Dan juga model-model yang semi formal ini juga sangat dibutuhkan oleh orang.
Dan aku juga pasti mikirin ini harga dari setiap baju itu cocoknya sama orang-orang umur berapa sih yang bisa afford. Ya emang harus realistis sih kalau milih target pasar. Betul. Jadi walaupun tujuannya tetap pengen dikenal sama anak seumur kamu dan ke atasnya, tapi target marketnya untuk Labita sendiri masih di 20 tahun ke atas karena emang modelnya dan harganya lebih cocok buat mereka ya. Betul, Mas. Oke. Kalau kamu ada rencana nggak sih mungkin kayak bikin model yang lebih casual lagi atau kayak harga yang lebih affordable gitu supaya teman-teman yang seumur kamu ini tuh bisa pakai juga, bisa dipakai sehari-hari juga ke mall gitu atau kemana? Pastinya sih, Miss. Aku sekarang kan lagi kan setiap produk yang aku keluarkan itu kan penuh dengan pola dan motif ya, Miss. Kalau dengan kain yang bagus itu kan pasti aku selalu penuh gitu loh baju Miss. Jadi penuh dengan pola dan juga motif dari kain-kain tradisional ini kan Miss. Nanti kedepannya mungkin aku akan lebih kombinasi dengan kain-kain polos dan juga yang bisa lebih dipakai dimasuk dengan textile. Aja kan mau nggak mau kita kan walaupun mau kenalin kan tuh harus menyocokkan ya Miss ya dengan terus anak-anak seumuran aku. Jadi aku nggak bisa bikin sesuatu yang full pola dan maksain itu ke anak-anak seumuran aku. Jadi mungkin aku akan lebih agar bisa lebih dikenal dan juga tereksposkan. Mungkin aku akan beli sesuatu yang something yang more casual dan bagus. Oke, setuju sih. Jadi kayak di tone it down sedikit tapi tetap tetap keluar si tradisionalnya itu ya. Iya. Nah, boleh ceritain nggak sih sekarang Labita tuh current project-nya apa sih? Oh sekarang sih Miss aku lagi rilis masih tetap lagu sih Miss, lagu sih masih feature kain dari kita The Label. Cuman sekarang aku lagi mulai ngerilis line buat face mask karena kan juga sekarang lagi sangat dibutuhkan. Dan aku juga pasti merhatiin bahan-bahan dari kainnya gimana biar gampang bernafas dulu kalau orang yang dan milih-milih kain juga pastinya cocok dengan prokes ya Miss, protokol kesehatan yang mudah-mudahan bisa dipakai bukan hanya untuk fashion tapi memang efisien dan juga bisa dipakai sehari-hari untuk menjaga diri dari virus corona. Jadi aku sih lagi fokusnya ke masker sama rilis baju dan celana gitu mas baru itu sih Miss, cuma pasti kedepannya akan ada fashion brands baru. Dan itu aku udah pikirin sih, cuma untuk sekarang masih itu aja. Oke, jadi berarti Zia juga lihat nih ada kebutuhan masker dan emang penting banget kan sekarang kita harus pakai masker kemana-mana. Jadi akhirnya memutuskan oke, ini bisa jadi opportunity juga gitu ya? Iya Miss, betul. Oke, nah Zia boleh nggak sih ceritain jadi tentang Labita ini, terus tentang kamu juga personally gitu, ada nggak sih dukungan atau support dari sekolah, dari guru-guru, dari teman-teman? Pastinya sih Miss, pasti dukungan moral support pasti sangat dibutuhkan sama siapapun ya, dan apalagi aku juga lagi ngejalanin bisnis itu kan pasti banyak banget step yang harus aku lewatin gitu. Tapi personally dari Cikal aku dapat banyak banget support sih Miss, karena kemarin Cikal sempat ngewawancara aku dan juga bantu aku dikenal oleh beberapa media juga, dan menurut aku itu salah satu trademark Cikal ya Miss. Cikal sangat mengapresiasi murid-murid yang bertalenta dan juga mereka mengekspos talenta dan juga bakat dari anak-anak ini ke komunitas di luar Cikal gitu. Jadi melalui mungkin Instagram dan juga mungkin misalkan di video-video open house gitu. Jadi itu salah satu hal yang aku sangat apresiasi dan juga sangat membantu aku dalam proses agar Labita lebih dikenal sama komunitas luar gitu sih Miss. Oke. Kalau sama guru-guru gimana sih? Kamu kayak suka ngobrol soal Labita atau kayak ngobrol-ngobrol buat kayak gimana ya aku ngembangin bisnis gitu? Pasti atau lain-lain? Karena kan guru-guru juga setelah tahu, guru-guru langsung pada reach out ke aku, ada yang private chat, ada yang di DM juga pada congratulate dan menyelamatkan aku gitu, dan pada langsung ngasih dukungan langsung gitu loh. Jadi misalkan setiap ada kelas suka datanya dia gimana bisnisnya gitu, dan juga ada beberapa guru yang aku suka ceritain soal bisnis aku ini dan lagi gimana jalannya. Aku jadi juga sering ngomong-ngomong personal sama guru-guru dan mereka semua sangat menerima, sangat hangat dan welcome banget sama aku dan pastinya murid-murid lainnya juga.
Pokoknya guru-guru Cikal tuh hebat-hebat banget. Pada penyayang semua sih Miss, kalau buat aku ya personally penyayang semua guru-guru Cikal tuh. Itu sih Miss, kalau dukungan moral tuh nggak diragukan lagi kalau misalnya jadi guru-guru Cikal tuh pasti aku dapet selalu. Oke, nah aku ini nih, jadi mau kasih tahu dikit mungkin ke yang dengar. Jadi Zia itu tuh sebenarnya baru masuk Cikal tuh di kelas 8 ya Zia? Iya Miss. Nah gimana sih, jadi kamu kan baru masuk kelas 8, pas masuk tuh proses adaptasinya gimana sama teman-teman sama guru-guru, boleh sharing dikit nggak? Dari dulu tuh aku selalu punya perspektif ke Cikal, kalau misalkan Cikal tuh komunitas yang kecil dan dekat gitu. Jadi Cikal itu selalu tentang kebersamaan. Bahkan kayak adik kelas sama kakak kelas tuh bondingnya unbelievable. Misalnya aku nggak sering ngeliat ini di sekolah-sekolah lain gitu loh, misalnya kayak senioritas dan segala macam tuh invisible di Cikal, gitu nggak ada sama sekali. Jadi pas pertama aku datang, aku juga nggak nyangka sangat diterima seperti itu. Misalnya secara aku anak baru ya Miss ya, 2 hari seminggu lah Miss setelah aku datang baru bisa sedekat itu sama mereka. Cuman hari pertama aku langsung dibimbing dan juga diajak berteman, diajak bicara dan bercerita tentang hal-hal yang aku jalanin di sekolah lama. Jadi seru banget sih Miss, dan guru-gurunya pun langsung menerima gitu Miss. Kakak kelasnya juga kayak gitu. Dan kayaknya yang signifikan banget tuh di Cikal tuh kalau misalkan ada kelas sama kakak kelas tuh Miss, kita manggilnya nama Miss, jadi nggak ada kak sama gitu kadang-kadang. Jadi sama aja misalkan kayak sama kakak kelas manggilnya namanya aja, nggak usah pakai kak atau. Jadi menurut itu yang signifikan banget sih kalau misalkan di Cikal. Jadi malah pas baru masuk itu tuh langsung kayak teman-temannya welcome, guru-guru juga welcome, dan nggak ada kayak senioritas sama sekali ya? Nggak ada Miss. Nah terus aku dengar kabar juga nih, bocoran. Jadi katanya Zia itu sebenarnya future-nya tuh, cita-citanya tuh pengennya jadi dokter ya Zi, bener nggak? Betul Miss. Nah, dengan Zia mau jadi dokter ini, gimana nih Labitanya, di put aside dulu kah? Atau mau jalan dua-duanya atau gimana? Mungkin aku ngeliat Labita, aku kan sangat serius dengan Labita ini sih ya gitu. Dan cuman aku merasa Labita ini keluar dari hobi, lebih dari hobi dan juga passion. Jadi aku rasa untuk pekerjaan tetap dan source of primary income, aku mungkin akan jadi dokter, dan aku insya Allah akan ngelakuin dua-duanya at the same time. Dan kan pasti nanti selama seiring Labita tumbuh dan seiring waktu berjalan, pasti kan aku akan punya tim juga kan Miss. Jadi insya Allah aku bisa jadi dokter dan juga manage tim Labita ini gitu. Doain aja Miss, semoga bisa. Aku pengen banget jadi dokter sama desainer. Amin. Bisa lah ya, itu kayak Tompi aja bisa nyanyi, ya, punya nyanyi, punya klinik, punya fotografi juga ya. Iya, benar Miss. Betul. Oke. Terus kalau buat Labita sendiri kan sekarang udah Labita ini kan udah jalan 7 bulan nih. Nah, harapannya Zia ke depan untuk Labita apa sih? Seperti tadi, misi-misi utamanya kan adalah untuk melestarikan kain. Cuman pastinya aku akan berpindah-pindah untuk melestarikan kain-kain yang lainnya gitu. Cuman terus sekarang sih masih lagu sih gitu. Tapi future plan saya insya Allah aku pengen kolaborasi mungkin sama clothing brand yang lain, dan dengan juga aku pengen punya runway sendiri untuk Labita insya Allah nanti bismillah. Dan aku ingin Labita lebih dikenal sama komunitas, bahkan kalau go internasional pun amin bismillah aku bisa go internasional gitu. Habis aku pengen Labita lebih dikenal di luar komunitas Labita, maksudnya di luar orang-orang yang udah kenal Labita. Aku ingin Labita lebih maksudnya produk-produk Labita dipakai oleh anak-anak seumuran aku sih. Itu juga visi misi utama aku banget. Jadi untuk generasi aku untuk ikut melestarikan kain yang Labita produksi. Amin. Nah, boleh dong Zi kasih pesan-pesan ke anak-anak seumur kamu nih yang mau bikin bisnis tapi ragu, atau mau bikin bisnis tapi bingung gitu gimana, atau kayak aduh aku kan masih 15 tahun emang bisa nih bikin bisnis. Kasih dong kayak pesan-pesan sama motivasi gitu ke mereka. Oke. Jadi untuk kalian yang ingin berbisnis atau ingin
mewujudkan mimpi kalian, lakukanlah. Tapi pastinya harus realistis ya teman-teman ya. Harus punya planning yang pas dan juga execution-nya harus sesuai dengan planning kalian. Jadi tetap realistis, tapi tetap juga bermimpi dan tetap punya vision yang besar untuk mimpi kalian gitu. Dan aku rasa sih untuk generasi aku ya, apalagi generasi anak-anak seumur aku, maksudnya dengan keterbukaan pikiran mereka sekarang ini yang sangat luar biasa dan juga teknologi yang sudah sangat memadai sekarang ini, aku rasa sih nggak ada yang nggak mungkin sih ya, kalau misalkan selagi ada plan yang pas dan juga baik dan juga eksekusinya yang bagus, menurut aku sih nggak akan gagal sih, maksudnya akan berjalan secara lancar aja gitu. Jadi menurut aku bermimpi boleh, tapi tetap harus planning, harus mikirin, misalkan membuat konten harus mikirin modal, harus mikirin penjahit segala macam. Jadi semua hal-hal yang ada di dalamnya harus dipikirin. Tapi kalau takut sih, menurut aku nggak harus ya. Sekali lagi kalau misalkan takut itu karena banyak sekali potensi dalam diri kalian. Itu kalau misalkan dipendem, itu rugi banget sih kalau punya potensi tapi dipendem. Jadi keluarkanlah dan kembangkanlah. Semangat. Oke, berarti mulai aja dulu, yang penting planningnya jelas gitu ya. Iya. Jangan takut. Benar, ini kan yang kayaknya problem bukan cuma generasi kamu, ini kayaknya sampai generasi aku pun juga gitu. Problemnya adalah takut mulai, takut gagal, atau kayak aduh nanti aja deh gitu. Iya. Oke, pokoknya mulai aja dulu nih. Ingat kata Zia, mulai aja. Nah sebenarnya baru kerasa enak dan lancar itu pas sudah terjun. Kalau misalnya belum, nggak akan kerasa, nanti nggak akan tahu sampai keluar gitu. Jadi rugi aja menurut aku. Oke, aduh setuju banget, keren banget. Ini pesannya semoga nyampe ke teman-teman dan ke semuanya yang dengerin dan nonton hari ini. Terima kasih banyak Zia udah datang, udah sharing di Cikal Bincang Podcast kali ini. Aku personally dan Cikal bangga banget sama kamu, sama pencapaian kamu. Dan semoga sukses terus untuk Zia dan untuk Labitanya ya. Terima kasih juga untuk Sekolah Cikal dan Miss Ella udah mengundang dan mengajak aku untuk melakukan podcast hari ini. Terima kasih juga untuk dukungannya dari Cikal. Terima kasih banyak pokoknya untuk semuanya. Oke. Nah, buat yang masih penasaran nih sama clothing line-nya Zia, pasti penasaran sih nih, makin penasaran mungkin. Boleh follow Instagramnya di @labitadelabel. Betul ya, Zi? Iya, betul. Betul, di @labitadelabel. Nah, yang penasaran sama anak-anak berprestasi seperti Zia nih, anak-anak Cikal yang berprestasi yang keren banget ini, dan mau tahu kegiatan-kegiatan yang ada di Cikal, boleh follow Instagram @sekolahcikal, atau boleh juga lihat websitenya di www.cikal.co.id. Nah, sekali lagi terima kasih Zia, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton dan sudah mendengarkan. Sampai jumpa di Cikal Bincang Podcast berikutnya. Dadah! Terima kasih, dadah! Terima kasih!